Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Ingat itu, dunia bukan rumah kita. Kita hanya sementara di sini. Hidup kita paling lama paling 70 tahun atau 90 tahun, itu pun kalau kuat. Dan pada akhirnya kita semua akan mengalami kematian. Jadi setiap masalah, setiap penderitaan, setiap pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itu semua untuk mengingatkan kita, yuk Bapak Ibu, sadarlah. Jangan lagi kita merasa sombong, kita mungkin punya uang, kita mungkin punya kekayaan, kita mungkin punya kolega-kolega bisnis yang ternama, penjabat-penjabat. Justru kita tidak boleh sombong dengan semua itu. Kenapa? Karena dunia bukan rumah kita. Pada akhirnya kita akan masuk di dalam tanah dengan berukuran 1 kali 2 meter. Sebesar apapun rumah kita, kita akan masuk dan menempati tempat 1 kali 2 meter kalau dikubur. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Ayo kita berjumpa kembali di dalam channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, yang belum pernah klik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Pilih semua notifikasi supaya ketika ada video-video terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Kita sering sekali berjuang dalam hidup ini, ngotot dalam hidup ini untuk menyenangkan daging kita, menyenangkan jiwa kita. Kita merasa bahwa kita bisa hidup lama di dunia ini, bisa sampai 100 tahun, atau mungkin bermimpi bisa hidup sampai 1000 tahun. Tetapi pada faktanya justru kita tidak pernah bisa sampai 100 tahun. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan di dunia ini begitu banyak kan penderitaan, begitu banyak kesukaran, begitu banyak kesulitan yang kita alamin, siapapun di antara kita. Adakah Bapak Ibu Saudara saat ini tidak punya masalah? Coba yang tidak punya masalah siapa? Jujur saja masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti punya masalah. Saya pun punya masalah. Nah, dengan adanya masalah, bahkan mungkin penderitaan, masalah macam-macam ya. Ada yang mungkin masalah ekonomi, tidak punya uang, banyak hutang, atau mungkin tidak punya pekerjaan pada saat ini. Bahkan ada juga yang masalahnya mungkin memiliki sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin dokter sudah memvonis ya ini sakitnya tidak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup. Bahkan juga ya umurnya tidak berapa lama lagi, beberapa bulan lagi. Ada kan yang seperti itu? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya masalahnya dalam hal apa dan bagaimana. Tetapi satu hal, kalau kita pikirkan dan renungkan, kenapa ya kok masalah itu datang silih berganti? Bayangin deh, hari ini ada masalah misalnya ya, kita selesai mengatasi masalah itu. Lalu sudah selesai, besok ada lagi masalahnya. Udah kita selesaikan, besokannya ada lagi masalahnya. Terus datang silih berganti, nggak berhenti-berhenti. Datang terus, ada lagi, dan ada lagi. Ya, kita tidak perlu heran, karena memang yang harus kita ketahui, masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Masalah besok ada kesusahannya sendiri, ada penyelesaiannya sendiri, ada jalan keluarnya sendiri. Sering sekali yang membuat kita bingung, merasa menderita, bahwa masalah ini seakan-akan tidak ada selesainya. Padahal besok belum tentu ada masalah. Kita sudah pikirkan, wah besok masalahnya begini-begini, kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Ini yang membuat kita terkadang tidak bisa tenang. Mari Bapak Ibu Saudara, sadarilah dengan adanya masalah, dengan adanya penderitaan, dengan adanya kesulitan di tengah dunia ini, mengingatkan kepada kita bahwa dunia bukan rumah kita. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Ingat itu, dunia bukan rumah kita. Kita hanya sementara di sini. Hidup kita paling lama paling 70 tahun atau 90 tahun, itu pun kalau kuat. Dan pada akhirnya kita semua akan mengalami kematian.
Jadi setiap masalah, setiap penderitaan, setiap pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itu semua untuk mengingatkan kita, yuk Bapak Ibu, sadarlah. Jangan lagi kita merasa sombong, kita mungkin punya uang, kita mungkin punya kekayaan, kita mungkin punya kolega-kolega bisnis yang ternama, penjabat-penjabat. Justru kita tidak boleh sombong dengan semua itu. Kenapa? Karena dunia bukan rumah kita. Pada akhirnya kita akan masuk di dalam tanah dengan berukuran 1 kali 2 meter. Sebesar apapun rumah kita, kita akan masuk dan menempati tempat 1 kali 2 meter kalau dikubur. Ingat itu, membuktikan bahwa kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Di dunia ini sebenarnya adalah persiapan supaya kita nanti masuk di kekekalan, kita siap di tempat yang baru tersebut. Jadi jangan sampai kita sembrono, semaunya sendiri, kita mikirin diri sendiri. Kita harus belajar bagaimana saat ini. Ayo kita pikirkan, tanamkan di dalam benak kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Jangan merasa bangga, Bapak Ibu Saudara sudah punya keuangan yang banyak, kaya. Jangan merasa bangga tubuh kita sehat. Jangan merasa bangga kita punya kolega bisnis, kita punya jabatan, kekuasaan, apapun itu. Jangan bangga. Karena pada akhirnya kita akan kembali pulang. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam liang tanah, ke liang kubur yang ukurannya 1 kali 2 meter. Mari Bapak Ibu Saudara menyadari hal seperti itu ketika kita ada masalah. Janganlah cepat kita gusar, tapi cari tahulah. Ingat loh, masalah bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah tersebut. Sering sekali kita menghadapi masalah itu, menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri. Tapi sekarang di sini saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu, tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Karena masalah yang menimpa diri kita itu pasti tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti dapat menanggungnya. Yang penting dari waktu demi waktu, dari hari demi hari, bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kalau saya katakan masalah bukanlah masalah, yang menjadi masalah adalah cara kita mengatasi masalah tersebut. Yaitu kita harus mencari cara atau jalan keluar dari masalah tersebut berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Terlalu sering kita memikirkan cara-cara menurut cara kita, pola kita, tetapi karena hal itu kita banyak menemukan kekecewaan, kita banyak menemukan kesulitan, kita banyak mengalami sakit hati. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui video ini saya mengingatkan, yuk kita sadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Jangan kita terikat, karena semua yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Semua akan berakhir, ada waktunya kok. Percaya deh, tenang saja, ada waktunya. Dan kita pasti akan meninggalkan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengalami kelahiran di dalam kekekalan di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita persiapkan, kalau sadar dunia bukan rumah kita, jangan terikat dengan dunia. Jangan terikat dengan kekayaan, jangan terikat dengan kolega bisnis, jangan terikat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita terikatlah kepada pribadi yang akan menuntun kita ke langit baru dan bumi baru, dan dialah yang memerintah di sana. Siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita sudah salah, ayo sekarang kita berubah. Inilah waktunya kita berubah. Persiapkan diri kita, sadarlah, jangan terikat dengan dunia yang akan kita tinggalkan ini. Karena kita akan menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silahkan tinggalkan komentar, kalau ada pertanyaan pun boleh. Dan bagi yang belum pernah subscribe atau yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi. Tuhan Yesus Kristus memberkati, salam transformasi.